I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. KPR atau biasa disebut dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dan rencana tata ruang atau biasa disebut dengan KPR. KKPR ini memiliki dua fungsi, yang pertama sebagai acuan pemanfaatan ruang, kemudian yang kedua sebagai acuan administrasi pertanahan. Nah, KKPR ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. KKPR ini bisa diajukan untuk kegiatan berusaha, dan untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Nah, untuk perolehan tanah dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini, untuk non berusaha dan telah memperoleh tanah untuk kegiatannya, maka masa berlakunya akan mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh dan dengan luas tanah yang tercantum dalam atau yang disetujui oleh KKPR. Kemudian untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional dan telah habis tetapi pengolahan atau penguasaan tanahnya masih dalam proses, maka KKPR akan diperpanjang secara otomatis sesuai dengan jangka waktu perencanaan yang ada pada dokumen rencana pengadaan tanah. Nah, untuk KKPR kegiatan berusaha dan belum memperoleh tanah, maka masa KKPR ini akan berlaku selama 3 tahun. Namun kegiatan berusaha ini dia memiliki hak untuk permohonan perpanjangan waktu masa KKPR atau melakukan kerjasama dengan pihak bank tanah. Nah, tanah yang telah diperoleh ini akan berlaku dalam jangka waktu 3 tahun sesuai dengan masa berlaku KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Kemudian akan didaftarkan kembali kepada kantor pertanahan paling lambat 1 tahun setelah berakhirnya KKPR. Berdasarkan ATR BPN nomor 13 pada tahun 2021 dari pasal 6 sampai pasal 9 yang mengatur tentang pelaksanaan KKPR itu sendiri, dimulai dari tahap pendaftaran, di mana dalam tahap pendaftaran itu ada beberapa persyaratan yang harus disertakan, ada koordinat lokasi, kemudian kebutuhan luas lahan kegiatan dari pemanfaatan ruang, ada informasi penguasaan tanah, terus KDB, KLB, dan beberapa persyaratan lainnya. Kemudian ketika persyaratan itu lengkap, maka sistem OSS akan menerbitkan surat permohonan untuk pembayaran biaya layanan. Kemudian jika persyaratan tersebut belum lengkap, maka sistem OSS akan mengembalikan dokumen dan meminta untuk melengkapi dokumen tersebut. Nah, ketika penilaian dokumen dari usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR telah selesai, maka sistem OSS akan melakukan pemeriksaan dari kesesuaian lokasi usaha berdasarkan RDTR yang telah terintegrasi dengan sistem OSS itu. Nah, kemudian akan ada 2 hasil, apakah ditolak dengan alasan atau disetujui. Nah, jika disetujui ini juga ada 2 opsi, entah itu disetujui sebagainya atau disetujui seluruhnya. Kemudian ketika telah disetujui, maka akan ada penerbitan RKKPR yang terbit dalam bentuk dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang dapat dicetak. Nah, terbitnya KKPR ini disertai memuat beberapa hal, ada lokasi kegiatan, jenis kegiatan, KDB, KLB, KTB, dan persyaratan pelaksanaan. Penerbitan RKKPR sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1 dilakukan paling lama 1 hari sejak persyaratan permohonan yang telah diterima secara lengkap. Nah, setelah terbitnya RKKPR ini, maka RKKPR ini akan berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkannya. Pembahasan selanjutnya mengenai RKKPR. RKKPR atau singkatan dari Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang. Nah, fungsi dari RKKPR ini sama dengan KPR, yaitu sebagai acuan pemanfaatan ruang dan acuan dari administrasi pertanahan. Kemudian ada pelaksanaan dari
kegiatan atau penerbitan RKKPR ini. Pelaksanaan RKKPR ini dimulai dari proses pendaftaran, di mana ada beberapa persyaratan kurang lebih sama seperti KPR, ada koordinat lokasi, kebutuhan luas lahan kegiatan, terus ada informasi penguasaan tanah, ada informasi jenis kegiatan, dan beberapa persyaratan lainnya seperti KDB, KLB. Nah, kemudian persyaratan tersebut akan melewati penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTR, RZ, KSNT, dan zonasi kawasan. Nah, kajian atau penilaian dokumen ini akan dilakukan oleh Menteri Dirjen dan dibantu oleh Forum Penataan Ruang dengan tujuan untuk mempertimbangkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang dalam mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Nah, setelah itu akan ada penerbitan KKPR, di mana penerbitan KKPR ini dapat diberikan atas pertimbangan dari Forum Penataan Ruang dan pertimbangan teknis pertanahan. Jika sudah dinilai dokumennya, kemudian akan ada penerbitan, di mana kantor pertanahan itu selaku pelaksana dari menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang paling lama 10 hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara pajak diterima. Nah, melalui Menteri Direktur Jenderal Tata Ruang penerbitan RKKPR ini ada dua kemungkinan, apakah ditolak dengan alasan atau disetujui. Kemudian jika disetujui, apakah disetujui sebagiannya atau disetujui seluruhnya. Nah, dalam penerbitan KKPR ini akan memuat beberapa hal, di dalamnya termuat lokasi kegiatan, jenis kegiatan, KDB, KLB, indikasi pemanfaatan ruang, kemudian ada persyaratan pelaksanaan. Penerbitan KKPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 akan dilakukan paling lama 20 hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap. Nah, penerbitan RKKPR ini juga dalam bentuk dokumen elektronik yang disertai dengan tanda tangan elektronik. Jika telah terbit RKKPR ini, maka RKKPR ini akan berlaku selama 3 tahun sejak dari diterbitkannya. RKKPR atau Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah sebuah jenis perizinan yang bisa menjadi acuan baru untuk melakukan perizinan usaha yang bisa dijadikan sebagai pengganti izin lokasi dan juga izin pemanfaatan ruang dalam membangun serta mengurus tanah. Berdasarkan DAT BPN nomor 13 tahun 2021 pasal 2, pasal 5, pasal 10 sampai pasal 15 yang mengatur tentang pelaksanaan PKKPR, dimulai dari masa pendaftaran yang memuat beberapa persyaratan seperti koordinat lokasi, kebutuhan luas lahan kegiatan, pemanfaatan ruang, ada informasi jenis usaha, dan beberapa persyaratan lainnya. Jika persyaratan tersebut sudah lengkap, maka sistem OSS akan menerbitkan surat untuk pembayaran biaya layanan. Namun jika belum lengkap, maka sistem OSS akan mengembalikan surat permohonan tersebut. Nah, setelah masa pendaftaran, maka lokasi yang memiliki RDTR dan termasuk dalam kawasan khusus akan langsung menuju ke penerbitan RKKPR. Namun berbeda halnya dengan lokasi yang memiliki RDTR tetapi dia tidak memiliki kawasan khusus, maka akan melewati masa penilaian dokumen usulan kegiatan terhadap RTR, RZKSNT, dan RZ kawasan, di mana kajian tersebut dilakukan oleh Menteri Dirjen Tata Ruang yang dibantu oleh Forum Penataan Ruang. Nah, ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan ruang yang nyaman dan aman. Nah, setelah penerbitan KKPR ini akan diberikan dengan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang dan pertimbangan dari teknis pertanahan. Nah, kantor pertanahan selaku pelaksana menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang paling lama 10 hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara bukan pajak diterima. Nah, setelah Menteri melalui Jenderal Kegiatan Tata Ruang, maka Tata Ruang akan menerbitkan PKKPR dengan dua opsi.
revisi apakah ditolak dengan alasan atau disetujui sebagiannya atau disetujui seluruhnya. Nah, dalam penerbitan PKKPR juga ini akan memuat lokasi kegiatan, jenis kegiatan, KEDB, KLB, kemudian indikasi pemanfaatan ruang, dan ada persyaratan pelaksanaan. Nah, penerbitan PKKPR ini akan dilakukan paling lama 20 hari sejak persyaratan permohonan telah diterima secara lengkap. Dan PKKPR juga akan diterbitkan dalam bentuk dokumen elektronik disertai dengan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan penataan perundang-undangan yang dapat dicetak. Nah, PKKPR ini akan berlaku 3 tahun sejak diterbitkannya. Oke, sekian mengenai PKKPR. Selanjutnya materi SPPR. Materi yang terakhir yaitu SPPR. SPPR atau sinkronisasi program pemanfaatan ruang merupakan upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dengan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Kemudian pelaksanaan SPPR ini dalam pasal 75 TR PPN di mana pelaksanaan SPPR ini dilakukan untuk menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam bentuk dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Ada yang dilakukan oleh SPPR pemerintah pusat dan ada juga yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, pelaksanaan sinkronisasi atau program pemanfaatan ruang ini dapat melibatkan unsur forum penataan ruang. Nah, ada SPPR jangka menengah 5 tahun dan ada SPPR jangka pendek atau 1 tahunan. Nah, dokumen SPPR ini disusun untuk menentukan prioritas program pemanfaatan ruang, di mana masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTR. Nah, Pasal 76 yang mengatur tentang pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang SPPR pemerintah pusat. Nah, SPPR pemerintah pusat ini dilakukan atau diselaraskan dengan RT/RWN, RTR Pulau atau Kepulauan, ada RTR KSN, RZ kawasan dan KSNT. Nah, yang diselaraskan dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan nasional dengan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Nah, SPPR dalam jangka menengah atau 5 tahunan yang sebelumnya dijelaskan itu digunakan sebagai dokumen masukan untuk penyusunan RPJMN, kemudian untuk dokumen masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali, terus sebagai bahan penyusunan SPPR jangka pendek 1 tahunan. Nah, sedangkan untuk SPPR jangka pendek 1 tahunan itu dia digunakan sebagai dokumen masukan untuk penyusunan RKP dan dokumen masukan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RT/RWN, RTR Pulau atau Kepulauan atau RTR KSN. Nah, kemudian pasal 77 yang memuat pelaksanaan SPPR pemerintah daerah. Dia pemerintah daerah ini dilakukan RT/RWP, RT/RW kabupaten dan RT/RW kota, di mana diselaraskan dengan RTR di tingkat nasional dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Nah, SPPR juga ini ada jangka menengah 5 tahunan yang digunakan sebagai dokumen masukan untuk penyusunan RPJMD, terus sebagai masukan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dalam revisi RT/RW provinsi, RT/RW kabupaten atau kota. Kemudian juga sebagai bahan penyusunan SPPR jangka pendek 1 tahunan. Nah, sedangkan SPPR jangka pendek 1 tahunan ini dia dijadikan sebagai dokumen masukan untuk penyusunan RKPD dan dokumen masukan untuk pelaksanaan peninjauan kembali
dalam rangka merevisi RT RW provinsi, RT RW kota, dan kabupaten. Baik, terima kasih. Sekian pembahasan mengenai materi KKPR, RKKPR, PHKPR, dan SPPR. Semoga materi pembahasan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih telah menonton video ini. Terkhusus terima kasih kepada dosen pengampu atas tugasnya sehingga kami bisa mendalami lagi materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.